Cerita ini aku alami kira-kira pada tahun 2010 saat masih berkuliah di kota Bandung. Sudah hampir 11 tahun, namun masih terekam jelas di kepala sampai saat ini. Rumah sakitnya terletak di sekitaran kota Bandung, cukup besar dan bangunan lama. Tempatnya strategis yang membuatnya selalu ramai didatangi oleh pasien, baik itu untuk berobat atau rawat inap. Aku kurang tahu pasti umur rumah sakit itu, yang jelas terlihat kusam. Saat masih kuliah, aku menyewa sebuah kamar kos di daerah Jatinangor. Yang sewa di kos tersebut tentunya dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai pada suatu ketika, Dika, teman kosku, keluar kamar tiba-tiba. Panik dan ketakutan. Aku dan teman-teman kos lainnya penasaran apa yang sebenarnya terjadi dengan Dika. Akhirnya, kami menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Dika, ia melihat sosok pocong di atas lemari pakaiannya. Menatapnya dengan tajam, muka hancur, hitam dan aroma tidak sedap. Aku langsung cek kamarnya dan tidak menemukan apa-apa di sana. Mungkin Ika sedang bermimpi atau mungkin halu waktu itu. Malam harinya, Dika mendatangi kamarku dan menceritakan bahwa badannya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sempat muntah, dan aku memutuskan membawanya ke rumah sakit terdekat untuk ditangani. Jarak antara rumah sakit dan kos tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu 15 menit saja. Waktu itu jam 10 malam, kami tiba di rumah sakit. Aku langsung menghubungi bagian UGD agar Dika dapat segera ditindaklanjuti. Setelah ditangani, aku baru menyadari bahwa keadaan rumah sakit malam itu tampak berbeda sekali jika kalau kita datang pada siang hari. Aku menunggu di ruang tunggu UGD, sesekali melihat pasien lewat. Ada yang meninggal, ada pula pasien yang datang dengan kondisi fisik yang kurang baik, atau korban kecelakaan. Sebenarnya aku tidak takut darah, tapi saat itu terlihat darah yang bercucuran ke lantai, menjadi sensasi tersendiri yang tidak bisa aku lupakan. Kurang lebih 2 jam ditindak, dokter menyarankan agar Dika dirawat di rumah sakit beberapa hari, karena ia harus mendapatkan perawatan intensif. Ia menderita usus buntu dan harus segera dioperasi. Mendengar hal tersebut, aku langsung menghubungi keluarga Dika. Mereka menyarankan agar dirawat inap, dengan catatan ruangan yang bagus, 1 orang 1 kamar. Namun, malam itu hanya tersisa 1 kamar, 2 tempat tidur, dan mau tidak mau memilih kamar itu. Dari ruang UGD menuju kamar yang berada di lantai 3, ada perasaan aneh yang mengikutiku. Entah saat itu, aku tidak memahaminya dan mencoba menetralisirnya. Sampailah kami di sebuah kamar di lantai 3. Di sana, kami harus berbagi kamar dengan orang lain. Dan aku melihat ada pasien kakek-kakek ditemani oleh 2 orang anaknya. Kakek tersebut tampak kecapean. Nafasnya terisak-isak, sesak nafas. Aku membereskan perlengkapan Dika, dan setelah semuanya beres, memutuskan untuk menghirup udara segar di balkon kamar. Ah, Billy bade ngarokok? Salah satu anak kakek itu datang ke balkon, menghampiriku dan menawarkan sebatang rokok. Aku menolaknya
karena aku tidak merokok. Sebut saja namanya Kang Dadan. Ia lebih tua dariku beberapa tahun. Kami akhirnya terlibat obrolan yang cukup asik. Dan aku menanyakan ia sudah berapa lama di rumah sakit ini. Menurut Kang Dadan, ia sudah hampir 2 minggu menemani kakeknya di sini. Lalu, si kakek sakit apa? Secara medis kakek tidak sakit. Tapi, bila dilihat langsung, ia seperti orang yang sesak nafas. Dokter dan Kang Dadan pun tidak memahami kondisi kakek. Sesekali aku melihat ke arah Kang Dadan. Wajahnya tampak pucat, lingkar mata hitam. Mungkin ia kurang tidur kali buat jaga kakek. Pikirku seperti itu. Kade di dieu mah ulah sarepe ting-tingnya. Ucapan Kang Dadan nampak sedikit aneh. Jangan tidur kemalaman. Lagi nakut-nakutin mungkin. Aku tidak memperdulikan perkataan Kang Dadan yang saat itu kembali ke dalam kamar. Sudah tengah malam, aku masih terjaga di balkon. Sesekali memperlihatkan keadaan luar rumah sakit. Gelap, sepi dan terdengar suara burung malam. Aku memutuskan kembali ke kamar. Jadi kamar yang disekat, di samping masing-masing ranjang ada 2 sofa kecil yang dapat digunakan oleh penjaga pasien untuk beristirahat. Malam itu, aku benar-benar tidak ngantuk sama sekali. Jam 1.30 pagi, aku mendengar pintu kamar sebelah kebuka. Seperti ada yang masuk. Mungkin ada pasien baru malam itu. Beberapa saat setelahnya, aku mendengar suara rintihan orang kesakitan. Sesekali meminta tolong. Tolong saya. Terdengar lagi suara orang minta tolong. Aku penasaran dan memberanikan diri untuk melihat kamar sebelah. Lorong rumah sakit malam itu sepi. Tidak ada aktivitas apapun. Hanya melihat satu kursi roda di samping kamar. Kakiku melangkah perlahan, pelan-pelan sampai aku di depan pintu kamar sebelah. Aku coba melihat dari kaca kecil yang ada di pintu. Ternyata di sana ada 1 orang pasien dan sedang ditemani oleh seseorang. Tapi ada yang berbeda. Orang yang menemani rambutnya panjang. Rambutnya panjang sebahu, tidak rapi, dan seperti memakai daster panjang berwarna putih. Aku tidak lama melihat kamar sebelah dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Di dalam kamar, si Dika butuh sesuatu. Tapi, saat aku berbalik dan melihat ke arah kursi roda yang awalnya ada di depan kamar, saat itu kursi berada beberapa meter dari posisi awal. Soalnya, saat aku melihat ke arah kamar sebelah, aku tidak mendengar suara kursi roda gerak sama sekali. Langsung masuk ke kamar melewati kakek. Tapi, saat aku lewat ke arah kasur kakek, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Loh, kok bisa kosong? Kakek dan kedua anaknya di mana? Oh, mungkin mereka sedang dipindahkan ke ruang ICU saat aku tadi cek kamar sebelah mungkin ya. Soalnya, kondisi si kakek sedikit mengkhawatirkan. Malam itu, aku tidak terlalu memikirkannya dan mencoba memejamkan mata lalu tertidur. Keesokan harinya, aku dibangunkan oleh suara alarm HP. Lalu cuci muka dan mandi. Keadaan Dika pagi itu terlihat sedikit lebih membaik.
kami udah bisa ngobrol sedikit-sedikit. Di tengah-tengah obrolan, aku memutuskan untuk ke kantin membeli sarapan, dan saat aku melihat keranjang kakek, aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Si kakek dan kedua anaknya apa masih di ruang ICU ya? Setelah pulang membeli sarapan dan kembali ke kamar, aku tidak melihat keberadaan kakek dan kedua anaknya. Mungkin masih di ruangan ICU. Waktu itu, aku ada kelas jam 1 siang dan mutusin buat ke kampus dulu. Baru sorenya ke rumah sakit lagi. Soalnya ada teman kosan juga yang mau nengokin si Dika. Setelah selesai kelas, aku ke kos membawa perlengkapan tambahan, termasuk perlengkapan si Dika. Dan abis maghrib berangkat ke rumah sakit. Hari kedua, ketika aku masuk ke kamar, aku ngelihat kakek dan kedua anaknya ada di situ. Kondisinya sama seperti semalam, nampak sesak nafas. Dan kedua anaknya pun sama, muka mereka masing-masing pucat. Aku langsung nyamperin si Dika. Ngobrol-ngobrol, ada teman kos lain juga. Jam 9 atau jam 10 malam, teman kos izin pamit pulang. Karena ia ada kelas pagi. Sementara aku lanjut nginep di rumah sakit nemenin si Dika. Seperti biasa, ketika semuanya udah kondusif, aku ke balkon kamar, menghirup udara Bandung yang segar. Lalu Kang Dadan datang menghampiriku. Pakaiannya sama dengan kemarin. Ia kehabisan pakaian sepertinya, jadi ganti baju. Tapi anehnya, ketika Kang Dadan datang, ia menyapaku sama seperti semalam. Menawariku rokok, kata-katanya sama percis, tidak ada yang berbeda. Aku tidak memperdulikannya dan kembali ngobrol dengan Kang Dadan. Anehnya lagi, obrolan kami itu sama seperti kemarin malam. Percis tidak ada perbedaan. Aku sempat berpikir, apa mungkin saat itu aku sedang halu? Dan Kang Dadan pamit kembali ke kamar pun dengan bahasa yang sama. Jangan tidur terlalu malam di sini. Entah sebuah kebetulan atau gimana, aku sesekali tidak lagi mempedulikan hal itu dan mencoba tidak terpengaruh dengan keadaan. Dalam artian, aku tetap berada di balkon menikmati pemandangan. Malam itu, aku sambil menikmati secangkir kopi hangat di balkon. Sekitar jam 11 atau jam 12 malam, dari kamar sebelah, aku seperti mendengar suara seseorang. Apa mungkin suara seperti semalam? Suara orang kesakitan dan minta tolong. Aku mencoba memfokuskan pendengaran. Dari kamar sebelah, aku mendengar suara. Ya, sebuah kata "hai" di tengah malam. Suara "hai" yang membuat bulu kuduk langsung berdiri. Seketika panik dan jujur ngerasa takut. Aku mencoba untuk menghilangkan rasa takut itu dan perlahan memfokuskan pendengaran kembali. Mungkin aku salah dengar. Beberapa saat terdengar kembali suara "hai". Aku tidak mau larut dalam ketakutan. Kemudian memutuskan untuk mendekat ke arah balkon kamar sebelah. Dengan rasa cemas dan tetap berhati-hati, aku melangkahkan kaki mendekati balkon kamar sebelah. Hanya berjarak 1-2 meter, aku dapat melihat kondisi kamar dari jendela. Kamar itu nampaknya kosong. Tidak ada pasien yang rawat inap. Aku coba cek kembali pintu kaca yang sedikit terbuka. Tirainya seolah bergerak karena tertiup angin.
Syukurlah tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin tadi aku salah dengar. Tapi ketika pandanganku mengarah kembali ke jendela itu, aku melihat sosok bayangan seperti wanita. Tidak terlalu tinggi, berada di belakang tirai. Bayangan itu terlihat diam, tidak bergerak. Hanya rambutnya saja yang tertiup angin. Aku coba mendekati dan memfokuskan penglihatan. Dan saat angin meniup tirai, terlihat jelas wanita tua sedang berdiri menatap ke arahku. Wajah pucat, rambut putih terurai panjang, memakai kemben dan kelopak mata hitam menatap tajam ke arahku. Aku benar-benar kaget. Hampir saja kejengkang ke tepi pagar pembatas balkon. Aku langsung kembali ke kamar, tutup tirai dan kunci pintu. Malam itu di ruangan terasa beda. Aku tidak pernah setakut itu sebelumnya. Nafas gak beraturan dan keringat dingin juga. Aku berusaha mengontrol diri sendiri, mengatur nafas, dan berdoa. Beberapa saat setelahnya, aku ngerasa lebih baik dan dapat kembali berpikir jernih. Terdengar kembali suara, "Kali ini tolong saya." Kali tolong saya. Kali tolong saya. Kalimat itu terdengar 3 kali berturut-turut. Pertanyaannya, dari mana dia tahu namaku? Dan sebenarnya dia itu siapa? Saat itu juga aku lari keluar dari kamar, menjauh sejauh-jauhnya. Aku mutusin untuk tidak tidur dan mendekati titik ramai. Suster jaga melihatku dengan tatapan yang aneh. Aku tidak berkata banyak, sambil memperlihatkan keadaan sekitar. Tempat perawat juga berada di pojok lorong rumah sakit, dekat dengan lift. Saat itu, aku ngerasa aman. Jadi, posisinya itu paling pojok. Kamar si Dika berada di sebelah kanan. Mungkin jaraknya 20 meter. Pandanganku tetap tertuju ke arah kanan. Ke arah kamar sebelah yang tadi aku melihat ada nenek tua. Aku sempat tertidur sebentar di ruangan tunggu, dan kebangun gara-gara dengar suara pintu lift kebuka. Aku pikir ada yang keluar dari lift. Tapi saat itu tidak ada yang keluar dari dalam lift. Apa mungkin ada orang iseng? Malam-malam? Rasanya agak mungkin. Lift kembali tertutup dan beberapa saat setelahnya terdengar kembali suara lift kebuka dan tidak ada yang keluar dari dalam lift. Aneh memang. Gak masuk akal sama sekali. Apa mungkin lift sedang rusak? Terdengar suara azan subuh. Aku masih terjaga tidak tidur dan memberanikan diri turun ke lobi untuk menunaikan sholat subuh. Hari ketiga, aku memutuskan untuk rehat sejenak di kos. Di hari keempat, aku kembali ke rumah sakit itu lagi. Bismillah, semoga tidak terjadi sesuatu yang aneh. Setelah maghrib, aku sampai ke rumah sakit
dan langsung nyamperin suster yang jaga untuk nanyain perkembangan keadaan si Dika. Lalu, aku menghampiri Dika ke kamar. Malam itu, kakek dan kedua anaknya masih terlihat sama. Muka pucat, nafas tersendat, dan mengenakan pakaian yang sama. "Dik, gimana keadaan lo sekarang?" "Tadi nyokap lo nelfon gue, transfer buat kebutuhan lo." "Jauh lebih baik, Dik. Thank you ya." Kami ngobrol-ngobrol santai. Setelahnya, aku ke tempat suster jaga. Niatnya mau nanyain jumlah tagihan yang harus dibayar. Kang Dadan, kumaha eta si kakek atau sehat?" Kang Dadan tidak menjawab pertanyaanku. Ia hanya merunduk dengan wajah yang selalu pucat. Aku menutup pintu dan berjalan menuju tempat suster jaga. Aku dan beberapa suster ngobrol-ngobrol santai, hingga aku menceritakan kejadian aneh yang aku alami semalam di rumah sakit ini. Mbak Nawang, perawat senior, terlihat serius mendengarkan ceritaku dari hari pertama aku menjaga si Dika sampai malam ini. "Mbak, di sini itu serem ya?" Mbak Nawang tidak membalas pertanyaanku dan hanya tersenyum. Lalu aku menanyakan si kakek yang saat itu ada di kamar itu, sebenarnya sakit apa dan sudah berapa lama di sini. Mbak Nawang memberitahu kalau si kakek itu sakit paru-paru, jadi ia terlihat selalu sesak. "Iya Mbak, tadi saya ngelihat si kakek juga masih sesak nafasnya, dan anaknya juga kelihatan murung banget. Terus saya herannya, kalau siang saya selalu gak ngelihat mereka pindah ke ruangan ICU ya." Mbak Nawang hanya diam, tidak menjawab pertanyaanku. Dan aku ngelihat perawat seolah-olah berbisik mengatakan sesuatu atas ceritaku tadi. Aa yakin ngelihat si kakek dan kedua anaknya di dalam kamar?" "Iya Mbak, barusan saya kan ke kamar dan ngelihat mereka. Ada kok." Mbak Nawang diam, tidak berkata apapun. "Mas, sini saya kasih tahu. Tapi jangan kaget ya." "Iya Mbak, emang ada apa ya?" Akhirnya, Mbak Nawang buka suara juga. Penasaranku akan terjawab. "Mas, kakek yang Mas Gali lihat sebenarnya sudah meninggal 2 hari sebelum Mas Gali kesini." "Hah? Di mana? Udah meninggal? Gimana bisa udah meninggal? Setiap malam aku ngelihat mereka ada di kamar. Dan tadi pun sebelum menghampiri suster, mereka masih ada." "Mbak Nawang jangan bercanda ya. Gak mungkin Mbak. Barusan saya sebelum kesini ke kamar dulu dan mereka ada di sana. Mereka selalu terlihat pucat. Tapi apa benar udah meninggal?" Mbak Nawang kemudian memberikan bukti administrasi kakek itu yang udah meninggal beberapa hari yang lalu. Lalu pertanyaannya, "Kang Dadan gimana?" Mbak Nawang melanjutkan ceritanya. "Mas, setelah kakek itu meninggal karena penyakit paru-paru, beberapa saat setelahnya, kedua anak kakek bunuh diri. Mereka loncat dari atas balkon." "Bunuh diri? Loncat dari balkon?" "Kang Dadan, yang setiap malam aku ajak ngobrol itu siapa? Setan?" Ngedengar cerita Mbak Nawang, pikiranku udah kemana-mana. Takut iya, bingung juga iya. "Mbak, di kamar sebelah
tiap malam juga aku sering dengar suara aneh. Malah ngeliat nenek-nenek, serem banget mukanya, ada di belakang tirai. Aku lanjut menanyakan hal kedua kepada Mbak Nawang. Mas Kali yakin? Di kamar sebelah itu gak ada pasien, Mas. Kosong. Beberapa bulan yang lalu memang ada pasien yang dirawat di situ, lalu meninggal. Selama sakit dijagain oleh ibunya yang masih sepuh. Jadi mengetahui anaknya meninggal, ibu itu langsung drop dan dirawat juga di kamar itu dan kemudian meninggal. Malam itu juga aku meminta kepada pihak rumah sakit untuk pindah kamar. Mbak Nawang membantuku mencarikannya dan akhirnya dapat satu kamar di lantai 2. Aku membereskan perlengkapannya dan memberitahukan kepada Dika bahwa akan pindah kamar. Di kamar, aku tidak melihat orang lain selain aku dan Dika. Kakek dan kedua anaknya tidak nampak terlihat di ranjang. Aku segera membereskan perlengkapan, lalu pindah kamar. Perlengkapan sudah beres, kami sudah bisa pindah kamar. Dan ketika aku menutup pintu kamar, aku melihat dari dalam jendela, Kang Dadan tengah tersenyum ke arah kami. Tersenyum dengan wajah pucat dan lingkaran mata hitam. Aku langsung meninggalkan kamar itu dan menuju ke lantai 2. Kamar di lantai 2 nampaknya biasa saja. Tidak terasa sesuatu yang aneh. Hanya ada kami di sana. Aku tidak menceritakan ke si Dika tentang apa yang aku alami beberapa hari di rumah sakit ini. Sampai saat ini, ketika Dika sudah tiada, ia tidak mengetahui kejadian ini. Oh ya, setelah sehari Dika meninggal, aku memimpikannya bertemu dengan dia. Wajahnya tampak murung dan pucat. Aku menanyakan kenapa dan apa yang terjadi dengannya. Tapi ia tidak menjawab pertanyaanku. Beberapa hari setelahnya, aku memimpikan dia kembali. Terlihat sedikit ceria dan wajah yang tidak ditekuk. Semoga itu pertanda baik ya. Dan semoga lo tenang di alam sana. Kamar di lantai 2, aku nggak ngerasa sesuatu yang aneh. Tapi sekitar jam 2 malam, aku kebangun. Soalnya lupa pintu balkon belum ditutup. Begitu ada angin kencang, langsung bunyi. Aku lantas menghampiri pintu dan menguncinya. Tapi sebelum mengunci pintu, aku mendengar suara. Hai Gali. Yang berasal dari luar balkon. Langsung aku tutup tirai dan kunci pintunya. Mudah-mudahan aku tadi salah dengar. Masa iya kejadian suram itu ulang kembali?